kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah kau dapati setiap hati hanya ada Engkau. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan beracara di tengah-tengah kami malam hari ini. Biar kau benar-benar dapati setiap hati kami hanya ada Engkau Tuhan. Dan tidak ada Allah lain di dalam hidup kami. Supaya setiap kehidupan kami benar-benar menjadi hamba yang merdeka Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau beracara dalam setiap hati kami. Berikan kami telinga seorang murid. Pakai hamba-Mu Tuhan. Menjadi Tuhan penyambung lidah-Mu. Berkata-katalah Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Biarlah setiap kebenaran firman benar-benar memerdekakan kami Tuhan. Dan kami boleh hidup berkemenangan. Sekalipun badai kehidupan silih berganti. Tapi ada Engkau di dalam kami. Kami itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Karena itulah kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya kasih tema malam hari ini, merdeka namun diperhamba. Seringkali di dalam kehidupan kita merasa kita itu sudah merdeka loh. Ya, banyak yang katakan, oh ya saya udah merdeka, saya udah rajin ke gereja. Ya, kalau Bapak Ibu ada juga katakan, oh saya merdeka loh, saya udah bebas. Bebasnya kenapa? Oh anak-anak saya udah pada besar, udah berkeluarga, gak ada beban, gak ada tanggung jawab. Mungkin itu sebagai tugas, sebagai orang tua, jadi kita merdeka ya. Tetapi di dalam Yohanes 8 ayat 32 firman Tuhan katakan, firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi ini maksud di sini bahwa kemerdekaan itulah yang akan memerdekakan saya dan Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan seperti yang tadi saya katakan sebagai orang tua saya merdeka karena saya udah sekolahin anak saya, udah pada kuliah semua, mereka udah kerja, saya udah merdeka. Itu sebagai tugas kita sebagai orang tua selesai. Iya, merdeka secara tugas sebagai orang tua. Atau anak-anak muda, oh saya udah merdeka. Merdekanya gimana? Oh saya udah punya pacar yang cakep, sempurna. Terus pekerjaan saya, reputasi, posisi, semuanya best. Gak ada yang perlu saya takutkan, saya merdeka. Apakah itu dikatakan suatu kemerdekaan? Ya. Tapi di sini dikatakan ya sebagai kita orang yang merdeka ya. Jadi bukan kalau anak muda katakan oh secara posisi, reputasi. Jadi semuanya udah gak masalah. Secara prestasi gak ada masalah. Jadi kita katakan merdeka. Atau secara kesehatan kita katakan kita merdeka. Karena hasil lab kita tidak ada rapot merah. Semuanya bagus, bebas. Ya kan? Boleh makan tunyuk sampai 3 piring gak apa-apa. Yang ketawa-ketawa itu. Jadi berasa ya. Ya. Lagi dan lagi. Sepotong lagi dan sepotong lagi. Wah merdeka. Karena kita secara kesehatan oh gak masalah. Gitu loh. Terus kita makan cumi, makan kepiting. Apalagi yang bikin kolesterol, apalagi obatnya kolesterol. Ya udang, oh aman, aku merdeka karena kesehatan aku merdeka. Apakah itu dikatakan merdeka? Di dalam Galatia ayat 5 dikatakan, ya kita merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Ya, maka dikatakan itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi di dalam Paulus mengingatkan kita di dalam 2 Korintus 3 ayat 17,
Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang dimaksudkan Paulus di sini merdeka adalah kita bebas dari hukuman dosa. Ya, bebas dari hukum maut, ya. Sehingga menjadikan saya dan Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi pertanyaannya, kenapa ada dosa? Kenapa ada dosa? Ya, karena dosa itu ketiadaan Allah. Kenapa ada gelap? Karena tidak ada terang, makanya adanya gelap. Ya Bapak Ibu, jangan mau lagi kita diperhamba oleh kuk dosa. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jadi setiap kita harus paksakan diri kita. Gak gampang memang, karena kita masih daging. Ya, dicubit masih sakit, kita masih daging. Tapi kita harus paksakan, kalau gak paksakan gak bisa. Gak usah jauh-jauh, kita baca firman aja. Kalau kita gak paksakan diri kita untuk baca firman, tarsok sampai sore, sampai besok pun gak baca-baca. Di dalam komsel kita ada yang kita udah di kitab Hakim-Hakim, dia masih kitab Wahyu. Masih jauh ke belakang. Kenapa? Ya karena tarsok. Karena gak paksakan dirinya untuk baca firman. Kenapa dia gak paksakan? Karena merasa firman itu gak penting. Kalau kita merasa firman itu penting, saya percaya pasti itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Pasti yang menjadi utama. Amin. Ya, jadi kita dalam hidup ini kita mau paksakan diri kita hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu memperoleh buah. Buah apa? Buah yang membawa ke kita dalam pengudusan. Ya, endingnya yaitu hidup yang kekal. Itu poin yang paling penting sesungguhnya dalam hidup kita. Ya. Dikatakan kita merdeka namun hamba. Saya kasih contoh simple aja kehidupan kita sehari-hari. Rata-rata kita kan latar belakangnya semua menyembah ilah-ilah lain ya. Dulu itu kita percaya Tuhan, ilah-ilah kita yang dulu. Kita itu ya mungkin karena sakit ke ilah ini kita sembahyang, gak sembuh, besok lusa ke ilah ini, ya kan? Sampai kita mengalami kesembuhan. Kita mencari ilah satu, ilah lain sampai berpuluh-puluh ilah gak masalah. Pokoknya yang penting aku sembuh. Jadi tujuan utama supaya sembuh. Ya kan? Tapi setelah kita percaya Tuhan, Tuhan katakan kita sudah dimerdekakan. Tetapi seringkali konsep kita itu masih salah. Konsep kita gak jauh beda dengan kita menyembah ilah yang dulu kita sembah. Cuma beda kemasan saja. Ya, kayak orang narkoba. Dia tidak bentuk bawa narkobanya, tetapi dia bentuk bawa handphone. Tapi narkoba itu di dalam handphone. Kita kemas salib itu sedemikian rupa menjadi Allah kita. Tetapi isinya itu, cara penyembahannya kita, konsepnya itu salah. Seperti kita mempercayai ilah-ilah kita yang dahulu kala. Ketika kita berdoa Tuhan tidak menjawab, ya udah. Kita mulai lagi berdalih yang lain. Kenapa? Karena ketidaksetiaan kita kepada ilah yang dulu itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Itu sudah mendarah daging dalam hidup kita. Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Itu tanpa kita sadari ya. Jadi gak gampang memang. Jadi banyak hal kadang membuat kita itu belum bisa lepas. Kayak dulu saya ingat mama saya puji Tuhan banget. Saya ingat mama saya itu ketika dia percaya Tuhan sekalipun dia gak gitu ngerti bahasa Indonesia. Tapi dia benar-benar bisa benar-benar lepas. Jadi apa yang firman katakan ya udah itu yang dia ikuti gitu loh. Tetapi seringkali kita mengerti kebenaran, kita itu kadang suka berdalih. Kita menganggap gak apa-apa. Kalau dulu mama saya sekalipun dia percaya Tuhan, tapi dulu itu dia tahu hasil sembayangan itu gak boleh dimakan. Dia gak makan. Terus kalau ikut sembayang, dia ikut ke kuburan, dia sembayang bakar segala macam, dia beli. Terus setelah dikasih tahu gak boleh, oh ya dia tidak melakukan. Akhirnya apa dia lakukan? Dia titip uang, saya titip uang. Buat popo, buat kungkung. Setelah saya tahu saya bilang, gak boleh. Mama ketika titip itu mau ngambil bagian. Oh iya gak boleh.
Dia tidak melakukan. Jadi kalau dulu itu, kalau orang kita dulu, apalagi kalau ada anak bayi ya, ke rumah duka pulang bawa tali merah, pulang mandi air kembang, semat sosoy, ya kan? Malamnya ada dedek yang nangis, bayinya nangis. Oh iya, ini karena ciong nih, gara-gara dari rumah duka. Kenapa? Kita masih mempercayainya. Ketika kita mempercayainya, maka dia ada. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Itu pilihan. Ketika anak kita lagi sakit, pasti kita mulai berpikir nih, oh ini gara-gara. Sekalipun mungkin tidak terucap di mulut kita, tapi pikiran kita tidak bisa dibohongin. Itu kita berkata-kata dalam pikiran, berkata-kata di dalam hati kita. Oh ini pasti gara-gara tadi malam nih ke rumah duka nih. Karena kita mempercayain hal gitu. Sekalipun kita udah dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita rajin pelayanan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Hati-hati. Itu kita tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau kita masih punya sikap hati yang demikian. Berarti kita menduakan Tuhan. Hati-hati. Ketika kita mempercayai maka dia ada. Saya katakan iblis itu licik sekali. Kalau mendekati sembahyang kubur, kita kakak adik tidak pernah dimimpiin. Cici saya yang belum dalam Tuhan selalu dimimpiin. Dimimpiin apa? Oh papa kasih mimpi loh. Dia itu mau makan padang. Oh ada sembahyang kubur. Dibeliin padang yang paling mahal. Padang. Bayangin. Tapi kita gak dimimpiin. Hanya dia doang. Tiap kali mendekati dia pasti kasih mimpi. Kenapa? Karena dia percaya. Ya. Jadi seringkali kita percaya Tuhan. Tetapi sesungguhnya mindset kita itu belum sesungguhnya percaya Tuhan sepenuhnya. Kita masih meragukan dia kok. Belum sepenuhnya. Hati-hati. Sesungguhnya Tuhan mau adalah hati kita. Ya. Apalagi yang lagi hamil. Oh geser sedikit, fam tolu. Percaya yang begitu-begitu. Itu bahaya sekali ya. Kita percaya, kita di dalam Tuhan, kita itu merdeka. Enggak ada istilah begitu-begitu lagi. Semuanya tidak ada. Sekalipun terlintas di pikiran kita. Kita usir dalam nama Yesus. Segala pikiran bukan dari Tuhan. Yang bertentangan dengan firman. Itu dari iblis. Kita harus sadari, makanya setiap kita penting sekali. Bagaimana kita itu harus merenungkan firman. Supaya kita mengerti kebenaran ini. Jadi kalau enggak, kita akan cover begitu rapi. Decasing yang begitu rapi. Pakai liontin salib yang paling gede. Orang tetangga boleh lihat kita itu Kristen. KTP kita Kristen. Kita itu pelayanan, rajin pelayanan. Ya. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah setiap perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kita mau lihat ciri-ciri orang yang merdeka dalam Kristus. Yang pertama saya mencatat hidup di dalam kebenaran. Ya, orang yang merdeka di dalam Kristus dia itu hidup di dalam kebenaran. Seperti Rasul Paulus bagaimana dia rela dibentuk. Ya, dia rela berbuat apa saja. Di dalam terserah Tuhan. Apa saja dia lakukan asal Injil diberitakan. Ya, sesungguhnya Tuhan mau dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu adalah demikian. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Enggak usah muluk-muluk kita mau menginjil keluar lah. Yang penting tindakan kita dulu mencerminkan. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kristen itu apa sih? Kristen itu sebenarnya Kristus kecil. Supaya orang-orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jadilah berkat bagi keluarga kita dulu. Enggak usah muluk-muluk mau di luar sana. Keluarga dulu itu utama. Kalau kita dalam keluarga tidak bisa menjadi berkat di luar mau hebat apapun. Itu nol besar. Itu yang Tuhan mau. Keluarga kita adalah menjadi tanggung jawab kita. Jadilah berkat. Kalau ada orang tua di dalam keluarga kita, layanilah. Orang kita di luar bisa hebat kita melayani orang lain. Kenapa? Keluarga kita sendiri kita tidak bisa. Manakah
kasihnya kita. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Kita belajar merenungkan. Hidup kita sesungguhnya Tuhan maukan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dimanapun kita ada. Ya, saya percaya orang hidup di dalam kebenaran itu pasti ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia hidupnya dalam terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita itu tidak menjadi orang yang egois. Kita itu rela bisa berkorban untuk orang lain. Demi keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak membeda-bedakan orang. Ya. Jadi kita melihat seseorang sekalipun tidak dianggap. Itu adalah Tuhan yang bertaruh di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa mengasihi dia. Ya, itu adalah bagian dari kita bagaimana kita mengasihi dia. Ya, supaya dia itu mengalami Tuhan dan bisa diselamatkan. Jadi kekristenan kita bukan hanya di label doang. Tetapi itu butuh tindakan supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya label, oh dia Kristen. Minggu dia pagi-pagi ke gereja. Ya, bukan itu Bapak Ibu. Perubahan karakter itulah yang penting. Terus dikatakan, jadi setiap hidup kita sama halnya ya. Jadi kita itu semua adalah surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya punya kesaksian ya luar biasa ya. Bagaimana orang ini bisa, sekalipun dia mengalami Tuhan atau tidak. Tetapi saya boleh melihat bagaimana orang tuanya sekalipun belum pernah menginjakkan kakinya ke gereja. Tetapi dia itu bisa mengalami Tuhan. Sekitar ada semingguan lebih yang lalu teman komsel kita ya. Waktu itu pas hari Jumat. Jadi saya ada tugas di BPN. Sekitar jam 6 lewat dia telepon, dia minta tolong ada beberapa teman telepon saya. Dia nggak telepon, ada beberapa teman telepon. Katanya anaknya si A ini tangannya kejepit pintu besi. Jadi darahnya itu banyak sekali. Jadi nggak tahu putus atau gimana. Singkat cerita bagaimana dia bawa ke Familia, ke klinik. Jadi di klinik itu ditolak. Dia bilang mereka nggak bisa tanganin, tetapi dia suruh bawa ke rumah sakit. Terus waktu saya telepon dia itu dia Familia, dia bilang dia nggak di Familia nggak bisa tanganin, tetapi dia suruh bawa ke rumah sakit. Saya bilang ya udah, saya di situ ada bel teman-teman komsel tapi nggak ada yang ngangkat. Hanya saya call secara kebersamaan di grup komsel. Waktu saya bel di grup komsel, salah satu PKS-nya itu angkat. Jadi saya bilang tolong ya standby di rumah sakit. Nanti si ini anaknya itu kejepit tangannya, kamu bisa nggak tolong? Tapi Tuhan itu hebat sekali loh. Orang ini biasanya itu dia itu hidup penuh perencanaan orang ini. Jadi dia nggak bisa dadakan, nggak bisa. Tapi hari itu suaminya itu pas bisa lembur, nggak pulang, dia nggak punya acara. Dari sore itu nggak tahu kenapa, angin apa, dia udah mandi, udah rapi, udah dandan, tinggal duduk menunggu panggilan. Panggilan untuk bawa ke rumah sakit. Hebat nggak Tuhan kita? Saya bilang, lu bisa nggak ke rumah sakit sekarang? Oh iya, bisa. Ya, saya tugasin dia ke rumah sakit. Selanjutnya saya minta tolong salah satu teman kita si Bu Icai. Saya telepon Yongti bilang saya nggak tahu rumahnya. Saya telepon si Bu Icai bilang oh iya. Saya aturin, saya bilang kamu bisa nggak langsung. Waktu itu saya bilang ke dia, telepon dia langsung. Saya bilang bisa nggak kamu langsung ke rumah sakit. Di sana udah ditungguin. Dia bilang saya nggak bisa. KTP nggak ada, surat-surat semua nggak ada. Saya nggak bawa apa-apa. Ya udah kamu pulang sekarang, saya bilang. Pulang. Jadi waktu itu saya minta si Bu Icai jemput dia bawa ke rumah sakit. Ternyata tahu nggak? Padahal berapa kali saya datang ke komsel itu saya sempat ingatin dia. Saya bilang BPJS, ingat ya BPJS tolong diurus. Dia bilang anaknya paling kecil nggak punya BPJS. Tolong ya, aku bilang BPJS harus ada. Karena kita lihat dari kondisi ekonomi juga kan. Jadi saya bilang harus ada BPJS ya. Iya, jawab saya iya. Berapa kali saya komsel ketemu dia jawab saya iya. Kemarin itu dia bilang apa? Saya nggak punya BPJS. Jadi kemarin sempat berantem BPJS saya buangin di Kalimantan sama orang suaminya. Jadi nggak punya surat. Sekarang itu cuma ada KTP.
Mateng nggak Bapak Ibu? Akhirnya saya bilang ya udah, saya minta salah satu teman kita, saya minta fotoin, saya bilang fotoin dari KTP, kakaknya fotoin saya. Jadi kita cari ID dari BPJS-nya. Akhirnya puji Tuhan teman kita bantu cari, akhirnya dapat nomor ID-nya. Ya udah, singkat cerita bagaimana dia diantar sama si Boy ke rumah sakit, di sana ketemulah. Dan akhirnya di ronsen segala macam, dokter tadinya katakan kayaknya patah. Jadi harus dioperasi malam ini juga. Jadi selesai saya dari BPN, akhirnya kita ke sono. Saya tungguin sampai jam 12 masih belum operasi. Waduh, ini udah kemalaman, saya juga agak takut karena bawa motor pulangnya saya udah malam, saya takut. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya bilang kokonya tolong temenin aja. Kalau seandainya operasi pun itu tidak perlu apa-apa, ya. Jadi di rumah sakit itu anaknya nangis, dia nangis. Jadi iring-iringan, mateng nggak? Dia nangis, anaknya nangis. Jadi suster juga bingung, ini nangis dua-duanya, apa yang dinangisin. Saya bilang, kamu jadi orang tua gimana ya? Anak kamu nangis harusnya kamu bujuk dia diem, bukan kamu ikutan nangis. Ini bagaimana? Aduh, akhirnya udah setelah di ngomongin, ya dia udah mulai agak tegar lah ya. Karena gak ada suaminya juga. Singkat cerita, jadi saya udah sampai rumah, saya jam 1-an masih teleponin, ternyata belum dioperasi. Dan dokter bilang besok jam 9. Ya, akhirnya besok jam 9 saya ke sana. Dia tindakan operasi, selesai dokter bilang ternyata pembuluh darahnya itu putus. Dan putus ini tidak bisa disambung. Cuma tidak mengurangin fungsi jari, mengurangin sedikit, cuma maksudnya nggak terlalu pengaruh bagaimana. Dan akhirnya puji Tuhan hari Minggu itu dia pulang dari rumah sakit langsung ke gereja. Dia begitu semangat, kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Dia merasakan bagaimana dia itu diperlakukan. Dia merasakan bagaimana dia merasa berharga dan dipeduli. Yang bikin saya kaget, dia bilang, mama saya bilang begini, kamu itu ke gereja harus sungguh-sungguh sekarang. Saudara kandung kamu aja tidak datang besukin kamu, tidak tanyain kabar. Malah orang-orang gereja, kamu harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya kaget. Mamanya yang tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja, tidak pernah mengenal Tuhan, tetapi karena dia lihat bagaimana kasih Tuhan, anaknya diperlakukan, di situ dia mengalami jamahan Tuhan. Dan dia pesan kepada anaknya, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya Bapak Ibu, setiap kita jadilah berkat dimanapun kita ada. Jangan membeda-bedakan orang. Ya, karena dia berharga di mata Tuhan. Dan orang ini, ya, tadinya dia nggak mau SPK. Dia takut dibaptis. Saya tidak mau dibaptis katanya. Apaan baptis? Saya bingung. Oh ternyata dibaptis. Saya nggak mau dibaptis. Saya bilang nggak dibaptis. SPK itu tidak baptis. Kamu ikut aja SPK supaya kamu itu mengerti. Kenapa kamu harus ke gereja? Kenapa kamu harus percaya Yesus? Gitu loh. Bukan hanya ikut-ikutan ikut percaya Tuhan. Ikut Yesus ke gereja, bukan itu. Supaya kita punya dasar, kita mengerti. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus. Itu yang penting. Yang kedua, ciri orang merdeka dalam Kristus, bebas dari intimidasi rasa bersalah. Ya, rasa bersalah adalah dampak akibat dosa. Yang sebenarnya kalau kita rasa bersalah, hal-hal yang wajar itu sebenarnya masih wajar. Ya, itu sebagai alarm bagi rohani kita sebenarnya. Itu hal yang wajar. Tetapi ketika kita rasa bersalah yang terus menerus, itu akan menjadi jeratnya iblis. Bagaimana kita jadi terperangkap. Ya, kita lihat bagaimana Yudas, kisah Yudas. Ketika Yudas terperangkap, rasa bersalah, penyesalan, akhirnya akibatnya dia membunuh diri. Jadi iblis itu kerjanya itu mendakwa. Ya, mendakwa kita siang dan malam. Jadi gak heran orang percaya itu ya maksudnya seringkali itu sudah minta ampun akan dosa-dosanya. Tuhan aku minta ampun saya melakukan begini, begini dan begini. Kalau kita bisa dengar Tuhan bilang saya sudah ampuni. Firman Tuhan aja katakan saya sudah mengampuni. Yang penting tuh bertobat. Saya mengampuni. Bahkan apa Tuhan katakan? Saya melupakan. Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi Tuhan katakan, saya melupakan. Tetapi yang ada pada diri kita, kita masih ingat terus dosa yang kita lakukan.
Ya, kita membuka celah iblis untuk bekerja dalam pikiran kita. Mengintimidasi kita bahwa kita tidak layak. Kita berdosa. Ya, itulah kita sesungguhnya. Maka itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang banyak kita diajak untuk percaya Yesus, tetapi kita tidak diajarin. Mengapa kita harus percaya Yesus? Dan kita itu tidak dituntun untuk menjadikan iman kita itu milik kita sendiri. Kita perlu iman itu menjadi milik kita. Bukan kita ambil iman dari orang lain, gak bisa. Takaran iman kita itu beda-beda. Ya, bahkan yang bahaya itu seringkali ya orang itu malas untuk baca firman. Dasarnya dari mana? Kalau kita malas baca firman, kita gak punya dasar akan kebenaran Allah. Seminggu sekali kita dengar firman. Ya, seminggu sekali kita komsel, itu akan lupa sejam 2 jam kemudian. Akan lupa begitu aja. Makanya kita harus paksakan diri kita, renungin firman. Supaya, kenapa? Supaya kita itu benar-benar menyadari bahwa kita itu merdeka. Kita itu bukan hamba dosa lagi. Kita juga sering merasa kita itu Tuhan gak sayang kita. Karena kenapa? Doa kita gak dijawab. Jadi kita itu sering kali punya mindset begini, Tuhan, saya udah pelayanan nih ya Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan pasti sayang saya kan? Tuhan pasti senang kan? Saya udah pelayanan, saya udah besuk. Jadi kita dengan Tuhan itu transaksi. Bukan bangun relasi. Tukar, barter dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan, tugasnya Tuhan memberkati. Tugasnya Tuhan menjawab doa saya. Kita seringkali seperti itu. Itu dikatakan kenapa? Maka kita itu masih istilahnya belum merdeka seperti itu. Kalau kita merdeka, Tuhan inilah aku. Karena bukannya kita hamba. Hamba gak punya hak, terserah. Apa yang Tuhan mau, pakailah hidupku. Apa yang Tuhan mau, udah pakai aku Tuhan. Seturut yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau sesungguhnya. Bahkan Tuhan bisa kasih lebih dan lebih dan lebih. Coba anak kita, baru kerja sedikit. Nuntutnya lebih, boro-boro mau kasih. Mau kasih pun gak jadi, dikantongin lagi. Ya kan? Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan sangat tahu memberkati hidup kita. Tuhan sangat tahu apa yang kita perlu. Melebihi kita. Tahu diri kita sendiri. Kayak teman yang tadi saya saksikan. Sekalipun dia bahasa Indonesia sangat terbatas. Sekalipun apapun dia kayak gak ngerti apa-apa. Apa aja dia kayaknya takut, gak pernah ke rumah sakit. Tetapi kita lihat, Tuhan bisa siapkan orang untuk menolong dia. Yang saya paling kaget, orang ini bisa standby di rumah sakit. Padahal orang ini biasanya di kontak itu paling susah. Paling susah. Tapi Tuhan bisa bekerja hari itu. Tuhan udah persiapkan semuanya. Dan Tuhan lancarkan semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Jauh lebih tahu segala kebutuhan kita, segala pergumulan kita, segala masalah kita. Dia jauh lebih tahu. Dia sangat pahami setiap kesulitan kita. Ya. Kadangkala ya Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi. Baik hal yang baik maupun hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau kita itu mengenal Dia. Lebih jauh lagi. Ya. Kita mampu bisa melihat Dia bahwa sesungguhnya cara Tuhan itu bisa bekerja. Dia itu tetap akan menyertai sekalipun saat-saat terburuk sekalipun. Ya. Cuma kita seringkali salah kaprah dengan Tuhan. Hanya bermodalkan, oh Tuhan aku udah melayani. Itu modal kita tuh. Bagaimana untuk mengumpan Tuhan memberkati kita. Aku udah bayar perpuluhan loh Tuhan. Kalau mau bilang kita baik, orang di luar sana jauh lebih banyak baik daripada kita. Ya, sesungguhnya setiap kita, karakter kita lah yang perlu diubah. Sehari demi sehari. Kita mau lihat di dalam Matius 19 ayat 16, ini ada cerita bagaimana orang muda yang kaya ini ya. Ini ada tentang seorang muda bagaimana, nah kita baca ya. Ini bagaimana orang muda dia datang kepada Tuhan di ayat 16.
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus nih, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ya, jadi kita lihat ya percakapan antara orang muda dengan Tuhan Yesus. Semua kita pasti udah tahulah kisah ini ya. Tetapi kita lihat, Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu, jangan berzina, ya, jangan mengucap jangan berkata dusta. Dia bilang, Tuhan itu semua saya udah lakukan, apalagi Tuhan, semua udah. Kalau mau ngomong singkatnya ya, terus berarti saya bisa dong Tuhan masuk dalam surga, ya, aku hidup yang kekal karena aku itu semua yang Tuhan katakan itu aku udah melakukannya. Bahkan dikatakan, aku dari sejak muda, aku sudah melakukan. Kalau di Markus dikatakan, dari waktu masih muda. Berarti ini orang ini benar-benar luar biasa loh, dari sejak muda. Saya kalau katakan berarti orang tuanya itu hebat. Dari kecil udah mendidik dia di dalam kebenaran Allah. Dari kecil dia udah tahu melakukan itu semua. Ya, jadi kita nggak tahu anak muda ini cuma mau menegaskan atau meneguhkan ya. Atau mencari, benar-benar ingin mencari tahu syarat apa sih, ketentuan apa lagi sih. Supaya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi kita mau lihat cowok ini. Bukannya ini cowok idaman? Hai pala gadis. Benar? Apa yang mau diiniin lagi? Ini udah benar-benar luar biasa. Kaya iya. Dari muda udah berbuat baik. Jadi pemimpin, orang yang hebat. Apalagi sangat-sangat sempurna. Tapi yang Tuhan katakan kepada dia apa? Itu adalah relasi kamu sesama dengan manusia. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada dia? Tuhan katakan, ya udah, hanya satu yang kurang. Ini yang kurangnya Tuhan ya, dengar baik-baik. Pergilah, juallah segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Yang tadi Tuhan katakan itu semua, dia bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah ibumu, itu kan relasi dengan sesama. Itu udah Tuhan, saya udah lakukan semua. Oke, Tuhan katakan kalau udah, hanya satu. Apa itu? Ikut aku, jual semua yang ada, ikutlah aku. Akhirnya hasilnya apa? Dia katakan dia pergi dengan sedih. Kenapa? Karena hatinya masih terikat dengan hartanya. Karena dia orang yang kaya. Ya. Jadi kekayaannya disuruh lepas, dia gak bisa. Karena dia lebih cinta harta daripada cinta Tuhan. Dia kecewa. Karena ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang dia harapkan dari Tuhan, mungkin dia mengharapkan dari Tuhan. Oh iya, udah sempurna, udah semuanya. Ayo, kamu udah bebas, intinya udah bebas. Masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Ada satu lagi yang kurang. Jual itu semua, ikut aku. Di situ membuat hatinya sedih. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan mamon itu. Karena dia diperhamba oleh mamon itu. Sesungguhnya kalau kita lihat orang ini diberkati secara jasmani luar biasa. Berarti orang ini orang baik. Berarti dia ini orang-orang yang merdeka. Tetapi sesungguhnya di mata Allah, dia itu masih diperhamba oleh mamon ini. Ya, jadi kita nggak bisa menyembah mamon dan menyembah kepada Allah. Di dalam hati kita cuma ada satu kedudukan antara mamon atau Tuhan. Ya, jadi kita mau lihat anak muda ini salah konsep Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jadi perbuatan baik kita itu tidak bisa menjadi tiket untuk kita masuk surga. Ya, kita bisa melakukan yang baik bukan dengan kita sesungguhnya. Yang kita melakukan baik itu sesungguhnya karena Tuhan lebih dulu memberi contoh melakukannya untuk kita. Tuhan yang ada dalam kita yang menggerakkan kita, yang memampukan kita untuk berbuat kebaikan.
Ya, di dalam Lukas 18 ayat 19, kita tidak bisa melakukan yang baik karena ya tidak ada yang seorang pun yang baik selain daripada Allah. Kita semua kalau mau ditimbang tidak mungkin bisa melakukan yang baik. Pasti lebih banyak jahatnya. Egonya kita jauh lebih besar daripada baiknya kita. Tapi kita bisa melakukan yang baik karena Yesus melakukannya lebih dulu. Mencontoh untuk kita. Ya. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Amin Bapak Ibu. Maka itu kita jangan salah konsep dalam menyembah Allah ya. Bagaimana dia sudah mati tebus dosa kita. Allah mau hati kita sepenuhnya. Jangan berbagi-bagi hatimu dengan yang lain. Allah itu satu-satunya. Dia mau ada dia di dalam hati kita sepenuhnya. Sepenuhnya hati kita untuk dia, percaya dia dalam setiap musim kehidupan kita. Mau suka, mau senang, mau susah, mau senang, ya. Pengharapan kita hanya Yesus. Makanya kita sering lihat ya orang-orang titip doa ya. Terus ada lagi bilang, oh ya saya mau sumbang dong. Untuk gereja sumbang dong. Untuk derma, untuk apa gitu. Tapi sesungguhnya Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Tuhan kita tidak bisa disogok. Tuhan mau kita sendiri yang datang kepada Dia. Itu jauh lebih berharga, bernilai. Itu yang Tuhan mau. Orang seisi dunia miliknya Tuhan kok. Apa artinya harta kekayaan kita? Itu semua dari Tuhan. Ya. Jadi karakter yang baik hubungan kita dengan sesama itu adalah cerminan hasil hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita punya karakter yang baik, hubungan kita bisa baik dengan sesama. Itu adalah cerminan bagaimana hasil hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi hubungan kita dengan Allah, maka dikatakan karakter kita itu seperti salib. Ya. Jadi saya bisa baik dengan sesama karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada saya. Kalau saya bisa mengasihi sesama karena saya mengasihi Tuhan. Itu ada bukti saya mengasihi Allah lewat bagaimana saya mengasihi sesama. Bapak Ibu, kita semua sudah dimerdekakan. Jangan kita memperhambakan diri lagi. Ya, setiap kita, mari kita introspeksi diri kita. Masih adakah? Sesungguhnya mungkin kasat mata orang melihat kita begitu semangat dalam melayani. Tetapi sesungguhnya masih ada enggak cara kita yang salah dalam penyembahan kita kepada Allah? Masih adakah kita yang tidak berkenan kepada Allah? Malam hari ini, mari ya kita paksakan diri kita supaya kita bagaimana hidup mau berkenan kepada Allah. Jadi mulai dari perenungan akan firman Allah. Karena kalau lewat perenungan firman Allah kita akan lebih banyak mengenal siapa Allah kita. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu untuk mensingkapkan apa yang terselubung di dalam hidup kami masing-masing, Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap karakter kami, kehidupan kami mau diubahkan seturut yang Engkau mau. Hari demi hari. Karena keadaan dunia bukan semakin baik, semakin menakutkan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kemunafikan Tuhan. Karena apabila Tuhan, suatu hari Engkau datang menjemput kami Tuhan. Kami tidak mau Engkau katakan, "Enya Engkau, aku tidak mengenal Engkau." Tuhan, jangan sampai itu terjadi di antara kami. Kami butuh Engkau. Tolong setiap kami singkapkan cara kami yang masih salah, yang masih terselubung Tuhan. Biarlah setiap hati kami benar-benar hanya ada Engkau Tuhan. Kami mau benar-benar hidup merdeka di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya Engkau satu-satunya. Biarlah setiap kami Tuhan, kami memiliki Engkau. Dan hati kami cukup puas, hanya Engkau cukup bagi kami Tuhan. Bapa, terima kasih.
Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Biarlah kebenaran ini dimateraikan dalam setiap roh hati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan.